Halo semuanya, sekarang saya ada di Margo City. Kebetulan sini ada pameran Mitsubishi, ada X-Force, ada Xpander sama Pajero Sport ya kan. Nah, di sini mereka mengadakan pameran sampai hari Minggu ini. Nah, kita akan bahas mengenai X-Force ya. Seperti apa? Kita simak videonya. Oke, jadi mengenai X-Force ini sebenarnya merupakan salah satu usaha Mitsubishi untuk masuk dalam segmen yang paling gemuk Indonesia, itu compact SUV. Gimana nggak gemuk, gimana di sini udah banyak pemain kayak Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Chery O Model 5, dan lain-lain sebagainya. Nah, Mitsubishi ini mereka langsung mengadakan X-Force pertama kali di Indonesia, dan Indonesia jadi negara pertama di dunia yang memasarkan langsung X-Force ini. Nah, X-Force ini juga langsung diekspor ke berbagai negara, di Asia Tenggara, kemudian juga di Amerika Latin. Itu basis produksinya ada di Indonesia juga. Nah, pertama kali juga mereka menghadirkan mobil konsep itu dengan nama XFC Konsep, yaitu pada saat di IMS lalu tuh mereka menunjukkan konsep seperti itu, dan dalam waktu kemudian muncullah versi produksi dinamakan Mitsubishi X-Force. Itu sejarah singkatnya ya kan. Nah, mengenai desain eksteriornya bisa dikatakan menurut saya ini keren banget ya. Ini mirip-mirip sama versi konsepnya itu XFC Konsep. Terutama dari papan depannya yang sangat futuristik seperti ini, yang masih beraura dynamic shift khas Mitsubishi. Tapi ini versi terbarunya, di mana katanya bukan banyak, tapi memang nggak ada chrome sama sekali ya, jadi lebih lebih elegan. Kalau mau ada unsur elegannya bisa kelihatan dari bagian dekat lampu sini, ada ornamen silver di dekat lampu sini. Lalu dia lampunya sudah berbentuk huruf T seperti ini, T-shape. Yang di bagian terang ini adalah DRL, ya bagian atasnya, sedangkan di bagian bawahnya ada LED projector. Terus di sini, nah ini grillnya yang besar sekali ya kan. Nah, terus kita beralih ke bagian samping. Seperti ini bagian samping dari X-Force baru ini, gimana kelihatannya kan ganteng banget kayak konsepnya kan. Gagah, dia punya garis bahunya yang sangat ganteng sekali kan. Terus kita lihat di sini bagian bawah pintunya dia ada kayak apa tuh? Ornamen kayak diamond yang supaya nggak begitu pos-pos banget ya bagian bawahnya. Terus dia punya palak yang ukuran cukup besar, yaitu sekitar 18 inci ya, kelihatan lebih modern gitu. Terus kita lanjut ke bagian belakangnya. Seperti ini bagian belakang dari Mitsubishi X-Force, di mana dia punya tampangnya itu kelihatan ganteng gitu, lagi-lagi kayak konsepnya kan. Terus kalau kita lihat di bagian sini, dia punya lampu yang kayak di depan, dia auranya desainnya T-shape gitu kayak huruf T, dan ini lampunya sudah full LED. Dan kalau kita lihat di bagian tulisannya, jangan dipaksa pintu terbuka otomatis, karena dia sudah punya fitur namanya power tailgate. Nanti kita akan coba di bagian bagasinya. Terus juga dia punya bumper ini kelihatan cukup menarik begitu ya. Ada tulisan X-Force di sini, dan dia juga ada fitur-fitur safety yang menarik juga. Nah, bagasinya seperti apa? Nah, tadi yang saya udah sebutin bahwa dia sudah punya power tailgate tuh di situ. Jadi ini jadi X-Force ini satu dari sedikit SUV yang punya fitur power tailgate seperti ini, sehingga kalau mau buka pintu bagasi nggak perlu repot-repot, tinggal tekan tombol tadi langsung pintunya langsung keangkat semuanya. Nah, kelihatan di sini dia punya ruang bagasi besar banget nih. Dia diklaim sebagai best in class spacious cargo. Jadi ini punya ruang bagasi yang paling besar di kelasnya. Dan kelihatannya untuk yang ini dia sudah dibuka ya kayak karpet bagian atasnya, sehingga itu kita bisa menambah ruang bagasi yang lebih banyak seperti itu. Nah, di sini juga di bawah ada kayak ban serepnya cukup besar. Nah, terus di sini ada kayak lampu buat penerangan bagasinya. Dan kalau kita mau bawa bagasi yang agak panjang, kita bisa ngelipat nih jok belakangnya. Dan apalagi kalau mau yang agak panjang kayak misalnya pipa atau karpet, kita bisa tinggal turunin armrest di belakang sini. Yuk kita masuk ke bagian interiornya. Lupa masukin ini. Oke. Nah, sekarang saya di interior dari Mitsubishi X-Force, dan kelihatan di sini sama seperti eksteriornya. Desain dashboard ini kelihatan mirip sekali dengan versi konsepnya dipamerkan di IMS 2023 yang lalu. Kelihatan dari sini secara garis besar itu tidak terlalu berbeda dengan versi konsepnya, hanya saja ada beberapa detail yang membuatnya kelihatan lebih unik dibandingkan beberapa rivalnya. Contohnya di bagian sini ada kayak panel yang bentuknya kayak yang bahannya kain ini. Jarang-jarang lah ada bahan kain seperti ini. Biasanya kalau di
di revivalnya itu biasanya pasang soft touch seperti itu. Terus juga kita lihat di sini dia setirnya kayak expander tapi sebenarnya berbeda. Ini modelnya udah model kisah setir Mitsubishi yang baru yang juga digunakan di pickup Triton generasi terbaru juga. Ada buat audio sebelah kiri dan sebelah kanan buat cruise control. Terus juga yang paling menarik dari head dashboard ada di bagian tengah sini nih ya. Jadi X-Force ini dia punya head unit yang paling besar di kelasnya yaitu 12,3 inci. Dan uniknya dia punya kelihatan itu nyatu banget sama panel itu, nggak ada kelihatan bezelnya sama sekali di bagian sini. Dan selain itu, selain layarnya besar, dia juga punya kualitas layarnya kelihatan bagus banget nih. Kita bisa lihat ada kayak background mungkin kayak demo ya, tapi kayak background ini bagus banget kayak melihat TV dengan kualitas yang sangat-sangat HD, high definition. Tapi bukan cuma itu aja, dia juga punya beberapa fitur-fitur yang kita bisa operasikan di dalam head unit ini, seperti kayak Android Auto, Apple CarPlay, ada multimeter, ya kan? Kita bisa lihat ada kemiringan mobilnya di sini, kompas, terus juga kita bisa mengetahui konsumsi BBM, driving score, traction control segala macam bisa ada di sini semuanya. Terus juga ini seperti ini nih. Nih avionik kayak di pesawat-pesawat ya. Tuh. Ini pokoknya sangat menarik sekali nih tuh. Driving mode kita bisa pilih dari sini. Terus juga AC ya kan? Terus juga apalagi wallpaper player. Bisa ganti-ganti juga wallpaper di sini. Keren deh. Nggak ada SUV yang punya layar sebagus di X-Force ini. Apalagi ditambah dengan dynamic sound Yamaha premium yang ada di X-Force ini. Jadi memang X-Force ini adalah mobil Mitsubishi yang pertama mendapatkan sound system dari Yamaha. Jadi Mitsubishi berkolaborasi dengan Yamaha untuk menghasilkan sound system untuk si X-Force ini. Tuh kan di sini ada kayasan Yamaha kan di bagian pilar A dan juga di bagian door trimnya situ. Dan suara juga mantep untuk saya ya. Terus juga dia punya ini Yamaha tuh kelihatan di sini. Nah, lanjut lagi ke bagian panel instrumennya. Dia juga sudah full digital, ukurannya sekitar 8 inci dan dia juga punya resolusi yang nggak kalah bagus ya sama head unit tadi. Dia ada kelihatan sini ada kayak speedometernya, ada tachometernya. Terus kita bisa pindah-pindah menu, dan juga bisa ganti-ganti layar sesuai dengan selera kita seperti itu. Terus juga di bagian sini ada AC-nya. Ini AC buat mengatur suhu, mengatur kecepatan angin, dan dia kalau nggak salah dia ada fitur Nano X dari Panasonic. Jadi ini semacam air purifier untuk membunuh kuman-kuman polusi yang ada di luar langsung terbunuh ada di sini semuanya. Terus bagian tengah sini nih ini kelihatan gagah ya, walaupun ini bahannya plastik tapi kelihatan lebih elegan gitu. Ini transmisinya model CVT dan X-Force ini hanya dalam transmisi otomatis saja, nggak ada pilihan manual. Lalu di sebelah kiri ada rem parkir sudah elektrik, auto hold, dan di sebelah kanan ini buat driving mode dan juga engine start button. Nah, soal driving mode-nya ini tadi ya saya bilang di awal dia ada normal, ada wet, ya ini berguna kalau di jalanan basah. Terus juga gravel kalau di jalanannya berkerikil, dan mood ini untuk di jalanan yang berlumpur seperti itu. Dan memang driving mode ini dia bukan hanya untuk ngatur settingan mesin aja, tapi juga settingan segala macam di mobil ini, misalkan di pengeremannya, di fitur-fitur handlingnya seperti itu supaya lebih sigap di berbagai kondisi jalanan seperti itu. Nah, terus dia joknya sudah kulit ya, dan dia punya jahitan yang bagus sekali nih. Ini kayak jahitan kayak coklat-coklat tua gitu. Dan ini desainnya juga oke sih menurut saya. Dan jahitan ini juga ada di bagian armrestnya yang besar sekali. Dan dia di dalamnya juga ada AC yang bisa buat mendinginkan minumannya. Nah, soal fitur safety mobil ini memang bisa dikatakan berkecukupan sih, karena memang X-Force ini dia ada 4 buah airbag, jadi 2 di depan dan 2 di bagian samping jok depan. Tapi memang waktu pas di Gias kemarin, Mitsubishi itu juga ada 1 unit X-Force yang sudah dilengkapi dengan fitur safety yang lebih lengkap, kayak ada ADAS, ada 6 buah airbag yang lebih banyak dibandingkan airbag yang di sini gitu ya. Tapi memang belum dipasarkan untuk saat ini. Kabarnya Mitsubishi baru akan memasarkan X-Force dengan fitur yang lebih lengkap itu pada di tahun depan atau tahun 2024. Oh ya, tadi lupa mengenai mesinnya. Ini X-Force ini sudah menggunakan mesin 1500 cc, mesin yang sama pada Expander dengan transmisi CVT. Seperti itu aja. Dan satu lagi, ini
plafonnya sudah full black semuanya nih, full black ada di atas ini, tapi dia nggak punya sunroof apalagi panoramic roof. Itu aja. Yuk kita bagi ke jok baris kedua. Nah, sekarang saya ada di jok baris kedua dari Mitsubishi X-Force, dan kelihatan di sini dia punya ruang kaki legroom yang sangat besar. Bahkan Mitsubishi mengklaim sebagai ini best in class, top class cabin luminous. Jadi Mitsubishi ini kan memang secara bodi kan paling besar ya, salah satu paling besar di kelas compact SUV. Nah, Mitsubishi ini mengklaim dengan bodi yang besar ini dia punya kontribusi pada legroom yang lebih besar dibandingkan kompetitornya seperti itu. Terus di joknya sebenarnya dia ada dua level pengaturan kerebahan. Jadi ini memang sekarang lagi posisi yang lagi lebih rebah. Apalagi dia juga punya armrest yang bisa kita lipat seperti ini. Nah, ini armrestnya gede loh, sampai dia bikin lubang di bagian tengah sini gitu. Kayak expander lah ya. Jadi ini sudah termasuk dengan dua buah cup holder, bisa buat taruh minuman di sebelah sini. Dan dia ada 3 buah headrest yang lengkap untuk semua penumpang. Jadi 5 penumpang di sini akan merasa aman karena ada headrest juga seperti itu. Terus juga kita di depan saya ini ada dua buah kantong jok. Jadi masing-masing jok itu ada 2 buah. Jadi total ada 4. Dan di sini di mas jok depannya ada kayak bag atas ini buat taruh HP. Misalkan ini yang paling bawah ini buat taruh kayak dokumen atau majalah di sini. Terus di bawah situ ada buat kisi AC, dan di bawah sini buat 2 buah port USB buat ngecas gitu. Nah, terus di atasnya itu ada kayak plafon tadi bilang udah full black, hitam semua, dan di sini ada buat lampu bacanya di sebelah sini. Dan tadi yang lupa bilang di depan bahwa dia punya motif diamond juga, kayak motif bukan diamond, kayak segitiga sini yang ada di bagian door trim sini. Jadi meskipun dia sebenarnya secara soft touch itu cuma di bagian sini ya kan, tapi dengan ada yang motif-motif seperti ini sebenarnya nggak begitu polos lah, karena memang secara door trim itu mostly plastik semuanya. Jadi kesimpulan mengenai X-Force ini bisa dikatakan sebagai usaha Mitsubishi untuk menggebrak di segmen compact SUV dengan desain yang sangat mirip dengan versi konsepnya, juga fitur-fitur yang menarik ya, terutama di bagian sound system, dan juga punya yang paling impresif perusahaan di bagian head unit yang sangat-sangat HD. Nah, dia juga punya fitur-fitur kayak safety-nya ya lumayan oke. Ada drive mode yang bisa diatur sesuai dengan kondisi jalanan yang membuatnya lebih mantap di berbagai kondisi jalanan, serta yang paling penting dia punya harga yang masih cukup kompetitif ya. Jadi itu kan ada dua tipe tuh, ada Exit sama Ultimate. Yang Ultimate yang ini harganya itu sekitar 412 juta rupiah. Yang nggak beda jauh sama rival-rivalnya kayak Honda HR-V, Yaris Crossbenz itu kurang lebih harga di sekitar segitu juga. Oke, sekian dulu video mengenai Mitsubishi X-Force. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk klik like, share juga subscribe channel Indra Fatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.